Bab 5. Penggunaan usia korban difabel mental intelektual. 5.1. Pendahuluan. Usia merupakan aspek penting dalam proses peradilan pidana untuk menentukan peraturan pidana dan hukum acara yang akan digunakan. Untuk orang dewasa tentunya akan menggunakan peraturan yang tertuang di dalam KUHP dan KUHAP. Sementara untuk mereka yang belum dewasa dalam kurung anak, menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Acuan yang digunakan saat ini untuk menentukan apakah seseorang dianggap sebagai anak dalam proses peradilan pidana khususnya adalah usia kalender, yakni usia yang dihitung sejak orang tersebut lahir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat footnote ke-117. Isi footnote Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235 Pasal 1 Ayat pertama. Lanjutan teks. Usia 18 tahun dihitung dari hari semenjak anak tersebut lahir. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kemudian apabila ada orang melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana yang secara usia kalender sudah dewasa namun mempunyai keterbelakangan mental, atau orang dewasa yang mentalnya tidak berkembang sehingga secara mental orang tersebut masih seperti anak-anak? Apakah hukum yang akan digunakan adalah hukum yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP atau hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak? Usia kalender atau chronological age tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai kompetensi psikologis atau dapat dikategorikan sebagai Kreuth Index seseorang. Konsep tentang usia lebih ditekankan pada berbagai domain perkembangan, yaitu terdapat footnote ke-118. Isi footnote. Pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Endang Eko Warni di Fakultas Hukum UGM dalam Humas UGM. Perlunya pengkajian terhadap upaya perlindungan anak 1 Mei 2006 diakses di ugm.ac.id. Lanjutan teks. 1. Biological age, yaitu determinan usia berkaitan dengan kapasitas fungsi sistem organ vital. 2. Psychological age, yaitu kapasitas adaptif diukur dari kemampuan adaptasi yang efektif melalui proses belajar, kemampuan coping, kontrol emosi, motivasi, serta kecerdasan. 3. Social age, berkaitan dengan keterampilan peran sesuai dengan norma sosial. Setiap jenis difabilitas berpengaruh terhadap domain perkembangan sesuai dengan prinsip normatif age grade influences. Apabila terdakwa atau korban diperkirakan mengalami hambatan dalam domain kecerdasan, perlu dilakukan pengukuran kemampuan kognitif melalui alat pengukur baku dalam kurung standardized test. Pengukuran memberikan gambaran mengenai tingkat kecerdasan atau yang lebih dikenal dengan IQ dan usia mental yang dicapai pada saat pengukuran dilakukan. Terdapat footnote ke-119. Isi footnote Endang Eko Warni, perempuan difabel kemana mencari perlindungan hukum. Dalam M. Syafi'i, Purwanti dan Mahrus Ali, Opcit halaman 163, lanjutan teks. Mental age yang diperoleh menimbulkan pertanyaan hukum. Apakah seorang penyandang difabel dapat diadili sebagai seorang dewasa atau masih pada usia anak dalam kurung belum mencapai 18 tahun pada saat terjadinya tindak pidana? Apabila korban terbukti berusia di bawah 18 tahun, maka ketentuan hukum yang diberlakukan harus mengikuti ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, masalah penahanan dalam kurung kalau diperlukan korban maupun pelaku yang menyandang difabilitas harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Terdapat footnote ke-120. Isi footnote IBIT. Lanjutan teks. Untuk memahami isu ini, 5 putusan yang menempatkan difabel mental intelektual sebagai korban telah dipilih untuk dianalisis. Varian tersebut dipilih untuk melihat aturan hukum mana yang digunakan oleh aparat penegak hukum ketika seorang difabel mental intelektual berhadapan dengan hukum, dalam hal ini sebagai korban. Adapun putusan-putusan yang dijadikan landasan untuk melihat konsistensi adalah sebagai berikut. 1. 20/PID.B/2014/PN.KGN dalam kurung korban.
2. 158 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN titik UNH dalam kurung korban. 3. 160 garis miring PID.B garis miring 2013 garis miring PN titik PMS dalam kurung korban. 4. 221 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN titik KKA dalam kurung korban. 5. 551 garis miring PID.B garis miring 2012 garis miring PN titik SBG dalam kurung korban. 5.2 Deskripsi singkat putusan. 5.2.1 Perkara 20 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN titik KGN. Resume perkara. Perkara ini bermula ketika saksi korban dalam kurung keterbelakangan mental sedang rebahan di ruang tamu dan dilihat oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mendekati saksi korban. Lalu, terdakwa jongkok di depannya, saksi korban terkejut dan langsung bangun dalam posisi duduk serta berteriak. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban rebah kembali. Terdakwa langsung memegang tangan kiri dan kanan supaya tidak bergerak dan kemudian menyetubuhi saksi korban. Dakwaan 1. Pertama primer pasal 285 KUHP. 2. Pertama subsidiar pasal 286 KUHP. 3. Kedua primer pasal 289 KUHP. 4. Kedua subsidiar pasal 290 KUHP. Terdapat footnote ke-121. Isi footnote. Pengadilan Negeri Kandangan, putusan nomor 20 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN titik KGN halaman 3. Lanjutan teks. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa Asrani alias Gus Dur bin Bahran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan sosial. 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa A. 1 lembar celana 7/8 warna abu-abu. B. 1 lembar celana dalam warna putih. C. 1 lembar baju warna putih bertuliskan Fly Emirates dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban. D. 1 lembar celana kolor warna merah muda dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa Asrani alias Gus Dur bin Bahran. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Terdapat footnote ke-122. Isi footnote IBIT halaman 30. Lanjutan teks. 5.2.2 Perkara 158 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN titik UNH. Resume perkara. Perkara ini bermula ketika terdakwa pulang dari kebun dan tiba di rumah. Kemudian istri terdakwa bercerita bahwa saksi korban dalam kurung keterbelakangan mental datang ke rumah dan mengambil kelapa milik terdakwa sebanyak 10 buah, serta menggertak istri terdakwa dengan menggunakan parang untuk meminta uang. Setelah mendengar cerita istrinya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan dalam perjalanan bertemu dengan saksi korban. Terdakwa memanggil saksi korban, namun saksi korban langsung lari sehingga terdakwa mengejar saksi korban dan langsung memukul sebanyak 1 kali mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil kayu dan memukulnya sebanyak lebih dari 4 kali hingga saksi korban jatuh tengkurap dan kemudian terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu tersebut ke punggung saksi korban berkali-kali hingga saksi korban berteriak minta tolong dan berusaha melarikan diri. Saksi korban berhasil melepaskan diri dari terdakwa dan langsung melarikan diri ke rumah pamannya, sementara terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya. Dakwaan 1. Pasal 351 ayat pertama KUHP. Terdapat footnote ke-123. Isi footnote. Pengadilan Negeri Unaha, putusan nomor 158 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN titik UNH halaman 2. Lanjutan teks. Amar putusan.
1. Menyatakan terdakwa Ismail alias Mail bin Amsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ismail alias Mail bin Amsa dengan pidana penjara selama 9 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 potong kayu bentuk balok segi 4 dengan 1 potong terdapat cat warna biru dirampas untuk dimusnahkan. 6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Terdapat footnote ke-124. Isi footnote IBIT halaman 14. Lanjutan teks. 5.2.3 Perkara 160-PID-B-2013-PN-PMS. Resume perkara. Terdakwa dengan saksi korban dalam kurung keterbelakangan mental sudah saling mengenal karena bertetangga dan terdakwa sudah mengetahui saksi korban seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengalami keterbelakangan mental karena pernah sekolah di sekolah luar biasa dalam kurung SLB. Ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras depan rumahnya bersama anak gadisnya, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa lalu mengejek terdakwa dengan mengatakan, "Pincang, pincang, lonte, lonte, anakmu lonte." Mendengar ucapan tersebut terdakwa menjadi marah, lalu menaiki sepeda motornya dan mengejar saksi korban yang berusaha melarikan diri menuju ke dalam gudang milik saksi Eben. Sesampainya di dalam gudang tersebut, lalu terdakwa dengan perasaan marah dan emosi langsung memukul ke arah muka saksi korban dan membentak saksi korban dengan mengatakan, "Jangan macam-macam kau, sekali lagi jangan gitu kau." Dengan suara kuat, sehingga sempat didengar oleh saksi Eben dan saksi Ma'ros di sekitar gudang tersebut. Kemudian, saksi Eben mendatangi terdakwa di dalam gudang dan melihat terdakwa sedang berhadapan dengan saksi korban dengan jarak kurang lebih setengah meter, di mana posisi saksi korban bersandar di goni. Kemudian saksi Eben mengatakan, "Udahlah Pak Regar, pulanglah." Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya saksi korban dibawa berobat ke RSUD Dr. Yasamen Saragi, Kota Pematang Siantar, dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polres Pematang Siantar. Dakwaan 1 Pasal 351 Ayat Pertama KUHP. Terdapat footnote ke-125. Isi footnote, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, putusan nomor 160-PID-B-2013-PN-PMS halaman 2, lanjutan teks. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa Asden Siregar terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asden Siregar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan dan 7 hari. 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Terdapat footnote ke-126, isi footnote IBIT halaman 10, lanjutan teks. 5.2.4 Perkara 221-2014-2014-PN.KKA. Resume perkara. Perkara ini bermula ketika terdakwa bersama Doni, Irfan, dan Anca minum minuman keras di lapangan Pateda, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala. Setelah itu terdakwa dibonceng oleh Doni pulang ke rumah terdakwa. Setelah terdakwa tiba di depan rumahnya, terdakwa mendatangi saksi korban dalam kurung keterbelakangan mental yang tinggal di belakang lapangan Pateda dan melihat saksi korban sedang jongkok bekerja. Lalu terdakwa bertanya bahwa, "Apa kita bikin, Mas?" Saksi korban kemudian menjawab, "Lagi pisahkan plastik." Lalu terdakwa memegang leher bagian belakang saksi korban dan mendorongnya ke depan sehingga saksi korban tersungkur ke tanah. Kemudian terdakwa menekan punggung saksi korban beberapa menit sehingga bagian muka atau jidat saksi korban menyentuh tanah. Setelah terdakwa melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi, terdakwa langsung mengambil kantong plastik yang diikat di tali pinggang bagian depan yang berisi uang sekitar 15 juta rupiah. Lalu terdakwa membawa uang tersebut pulang ke rumahnya.
Keesokan harinya, terdakwa bersama teman-temannya hendak menukar uang tersebut ke Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, karena sebagian uang hasil curian terdakwa adalah uang lama dan tidak berlaku lagi. Namun bank yang telah didatangi tersebut tidak dapat menukarnya, sehingga terdakwa menyuruh temannya untuk menukar uang tersebut ke Bank Indonesia di Kendari. Dan dari hasil pencurian terdakwa tersebut, terdakwa bersama teman-temannya telah pergunakan untuk minum minuman keras, sewa rental, mobil, dan lain-lain. Dakwaan 1. Primer pasal 364 ayat 1 KUHP. 2. Subsidiar pasal 362 KUHP. Terdapat footnote ke-127. Isi footnote Pengadilan Negeri Kolaka, putusan nomor 221-PID-B-2014-PN-KKA halaman 2, lanjutan teks. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa Syaiful alias Iful bin Tamrin Gani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa A. 1 lembar uang pecahan Rp100, B. 1 lembar uang pecahan Rp500, C. 2 lembar uang pecahan Rp10.000, D. 1 lembar uang pecahan Rp20.000. Dikembalikan kepada saksi Syamsul Arsyad. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara. 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Terdapat footnote ke-128, isi footnote IBIT halaman 13, lanjutan teks. 5.2.5 Perkara 551-PID.B-2012-PN.SBG. Resume perkara. Perkara ini bermula ketika saksi korban dalam kurung difabel wicara dan keterbelakangan mental pergi ke Sungai Sibundong atau Sungai Sorkam untuk mandi. Dan ketika saksi korban tiba di pinggir sungai, datang terdakwa memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya. Kemudian, saksi korban menghampiri terdakwa yang kemudian menyuruh saksi korban duduk di pinggir sungai dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian saksi korban duduk, dan terdakwa kemudian duduk di sebelah kanan saksi korban. Dan pada saat itu, timbul nafsu birahi dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban. Kemudian terdakwa berusaha untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban menolak. Saat sedang berusaha menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba datang saksi Armia Simbolon melihat perbuatan terdakwa yang langsung berteriak menegur terdakwa yang kemudian lari dan tidak beberapa lama kemudian tertangkap oleh warga sekitar. Dakwaan 1. Pasal 285 Jo, Pasal 53 ayat pertama KUHP, atau 2. Pasal 293 ayat pertama KUHP. Terdapat footnote ke-129. Isi footnote Pengadilan Negeri Sibolga, putusan nomor 551-PID.B-2012-PN.SBG, halaman 3, lanjutan teks. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan pencabulan dengannya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. 3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa A. 1 helai baju warna putih corak bunga-bunga kombinasi warna biru, B. 1 helai celana pendek warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Terdapat footnote 130, isi footnote IBIT halaman 15, lanjutan teks. 5.3 Pembahasan konsistensi putusan. Putusan pertama nomor 20/PID.B/2014/PN.KGN menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menyampaikan hasil pengujian visum et repertum psikiatrikum nomor 445/13/RSUD strip BHHB
garis miring TPK garis miring 12 Romawi garis miring 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sofyan Natasaragi SPKJ. Dr. Sofyan berpendapat bahwa saksi korban mengalami keterbelakangan mental berat dan hasil pemeriksaan psikologik nomor 01/ROH garis miring psikologis garis miring spesi garis miring RSUD HHB garis miring 12 Romawi garis miring 2013 yang dibuat serta ditandatangani oleh Taufik Hidayat SPSI Psikolog MKes. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan tergolong dalam mental defektif dalam kurung cacat mental atau moderate mental retardation, yang mana menjelaskan bahwa dalam keadaan tersebut kapasitas intelektual dan kematangan sosial saksi korban tergolong cacat. Meski demikian, hasil pengujian visum et repertum psikiatrikum dan hasil pemeriksaan psikologik ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam putusan ini, saksi korban tidak memberikan keterangan sama sekali dan pasal yang digunakan, baik oleh jaksa maupun majelis hakim masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Putusan kedua nomor 158 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN.UNH saksi Arman menjelaskan bahwa saksi korban adalah orang yang dewasa namun mengalami keterbelakangan mental sejak kecil. Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa ia mengetahui kalau saksi korban orang yang mempunyai keterbelakangan mental. Kondisi saksi korban juga diakui oleh majelis hakim melalui pertimbangannya dalam fakta hukum di halaman 8 yang menyebutkan keadaan korban saat pemeriksaan dalam keadaan lemah dengan kondisi mental keterbelakangan. Satu hal yang menarik dalam putusan ini adalah tindakan terdakwa oleh majelis hakim dijadikan sebagai hal yang memberatkan karena dilakukan kepada saksi korban yang mempunyai keterbelakangan mental. Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang mempunyai keterbelakangan mental yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Meski demikian, dalam putusan ini tidak terdapat hasil pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban, tetapi keterangan saksi korban dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pasal-pasal yang digunakan dalam putusan ini juga masih menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP. Putusan ketiga nomor 160 garis miring PID.B garis miring 2013 garis miring PN.PMS saksi Kostiara menjelaskan bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah saling mengenal karena bertetangga dan terdakwa sudah mengetahui saksi korban seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengalami keterbelakangan mental karena pernah sekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Hal tersebut juga diakui oleh terdakwa yang menyebutkan bahwa ia dengan saksi korban adalah tetangga dan tahu bahwa saksi korban seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengalami keterbelakangan mental karena pernah sekolah di sekolah luar biasa dalam kurung SLB. Namun, dalam putusan ini majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi psikologis saksi korban dan juga tidak ada hasil pemeriksaan psikologis dari saksi korban. Dalam putusan ini tidak terdapat keterangan saksi korban. Yang digunakan hanyalah keterangan saksi yang melihat terjadinya tindak pidana tersebut dan juga keterangan terdakwa beserta hasil pemeriksaan visum et repertum atau saksi korban. Pasal-pasal yang digunakan dalam putusan ini juga masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Putusan keempat, nomor 221 garis miring PID.B garis miring 2014 garis miring PN.KKA. Saksi Muhtar menjelaskan bahwa terdakwa dengan saksi korban tidak memiliki masalah karena saksi korban memiliki keterbelakangan mental dan tidak pernah mengganggu orang. Sama seperti putusan sebelumnya, dalam putusan ini majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi dari saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam putusan ini, saksi korban tidak hadir di persidangan, namun keterangannya dibacakan di dalam persidangan. Dalam persidangan ini juga tidak ada pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap saksi korban. Yang ada hanyalah alat bukti visum et repertum atas saksi korban. Pasal-pasal yang digunakan dalam putusan ini masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Putusan kelima, nomor 551 garis miring PID.B garis miring 2012 garis miring PN.SBG.
Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi korban. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang mengalami keterbelakangan mental, bahkan menjadikannya sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Namun sama seperti beberapa putusan sebelumnya, dalam putusan ini tidak ada hasil pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban. Sama seperti putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini pasal yang digunakan tetap menggunakan pasal-pasal yang digunakan dalam KUHP. 5.4. Analisis. Berdasarkan paparan putusan-putusan tersebut, tampak bahwa aparat penegak hukum, jaksa dan atau hakim belum benar-benar memperhatikan kondisi saksi korban yang merupakan seorang difabel mental intelektual. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa hampir tidak ada majelis hakim yang benar-benar mempertimbangkan kondisi psikologis dari saksi korban yang merupakan seorang difabel mental intelektual. Hal ini bukan karena aparat penegak hukum tersebut tidak tahu bahwa saksi korban adalah seorang difabel, tetapi mungkin karena mereka tidak paham betul bagaimana seharusnya menangani atau memperlakukan seorang difabel, khususnya difabel mental intelektual ketika berhadapan dengan hukum. Kita harus mengakui bahwa tidak banyak polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki wawasan atau pemahaman terkait difabel, kategorisasi difabel, dan kebutuhan mendasar mereka ketika menjadi korban atau pelaku suatu tindak pidana. Selain itu, cara pandang polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani suatu perkara pidana, termasuk perkara pidana dengan korbannya seorang difabel, masih didominasi oleh cara pandang yang kaku, formal, dan cenderung positivisme. Regulasi hukum yang ada tidak mengatur secara spesifik penanganan perkara tindak pidana dengan difabel yang menjadi korban tindak pidana. Tapi berlaku umum, maka dapat dipastikan bahwa mereka enggan atau bahkan tidak mau melakukan interpretasi yang melampaui regulasi hukum tersebut. Secara kausalitas, dua hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak difabel yang menjadi korban suatu tindak pidana. Terdapat footnote ke-131. Isi footnote M. Syafi'i, Purwanti, dan Mahrus Ali, Opcit halaman 22. Lanjutan teks. Menurut Profesor Endang Eko Warni, selama ini begitu banyak pemahaman yang berbeda mengenai difabel, disability, handicap, dan yang lainnya. Terdapat footnote ke-132, isi footnote, Profesor Endang Eko Warni, disampaikan dalam FGD pemaparan draft analisis isu hukum difabel di Yogyakarta, 9 September 2015. Lanjutan teks. Ketika kita sampai pada tahapan persidangan, maka akan sangat relevan karena mempunyai konotasi yang tidak sama. Misalnya tunarungu dan atau tunawicara. Tidak cukup hanya dengan penerjemah yang menyampaikan pertanyaan dan jawaban. Hanya dengan menyampaikan, kamu diapakan? Di mana kamu merasa sakit? Bagaimana kamu dinakali? Seorang hakim tidak akan bisa memahami dinamika psikologis yang dirasakan pelaku atau korban dengan jelas. Seorang tunarungu dan atau tunawicara tentunya memiliki hambatan dalam hal komunikasi yang mana ini berpengaruh terhadap informasi yang diterima. Dengan keterbatasan itu, mereka perlu pendampingan terutama dalam kondisi sulit bagi mereka. Termasuk ketika mereka berposisi sebagai tersangka atau terdakwa atau korban. Itu adalah situasi yang sulit bagi mereka. Karena kemungkinan besar mereka tidak tahu ketika mereka melakukan pemerkosaan bahwa yang dilakukannya itu adalah pemerkosaan dan itu ada konsekuensi hukumnya. Begitu pula ketika mereka menjadi korban. Mereka juga kemungkinan besar tidak paham apakah tindakan yang dilakukan terhadap mereka itu mencederai harga diri, membuat malu, merugikan, dan sebagainya. Bahkan ada situasi di mana korban merasa ketagihan. Contohnya, mereka diperkosa, kemudian karena tidak tahu apa yang terjadi dan diperkosa itu dirugikan, mereka kemudian ketagihan dan menjadi siap untuk diperkosa lagi, bahkan cenderung tergantung pada pemerkosa. Kemudian, apabila mereka ditetapkan sebagai terpidana atau divonis pidana, perlu diperhatikan bahwa mereka juga harus mendapatkan pembinaan, karena mereka juga harus mendapatkan pembinaan sebab mereka memiliki ketidakseimbangan perkembangan. Contohnya, Down syndrome, yang secara genetis mengalami kerusakan kromosom, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan. Mereka tidak dapat memahami norma di masyarakat. Anak-anak SLB contohnya, terkadang mereka ingin memeluk gurunya karena mereka tidak mengerti norma. Begitu juga dengan ekspresi seksual, mereka ekspresikan dengan bebas. Mereka juga tidak memiliki emosi,
tidak akan bisa menjawab bila ditanya kamu mau jadi apa. Kecuali bila diajarkan terlebih dahulu, besok kamu jadi guru, dan sebagainya. Demikian pula dengan identitas diri. Terlebih lagi harga diri tidak ada rasa tersinggung. Penyesuaian diri dengan lingkungan juga terbatas.